Oke guys, shalom. Ya, saya ucapkan kepada kita semua. Dan hari ini tentunya adalah hari yang sangat spesial, di mana kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, dan doa saya semoga di usia Indonesia yang ke-78 ini Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin diberkati, dan saya juga berdoa untuk tahun politik ini supaya Indonesia tetap damai, dan juga di Pilpres tahun 2024 boleh berlangsung dengan adil, jujur, damai, tidak ada perpecahan, tidak ada kerusuhan, tidak ada juga isu-isu sara yang menimbulkan perpecahan, pertikaian di tengah bangsa kita Indonesia yang sangat kita cintai ini. Nah, hari ini khususnya dalam rangka peringatan Indonesia yang ke-78, saya ingin bagikan satu topik, walaupun secara de facto kita sudah merdeka 78 tahun, tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka? Nah, khususnya dalam perspektif keimanan Kristen, hari ini saya ingin bagikan apakah gereja sudah benar-benar merdeka terhadap penyesatan. Dan hari ini saya akan bagikan kepada kita satu topik yang sangat spesial, yaitu tentang antikris menurut surat Yohanes pasal 1 dan 2. Jadi apakah gereja sudah benar-benar merdeka terhadap penyesatan? Dan subtemanya adalah antikris atau antikristus menurut surat Yohanes pasal 1 dan juga pasal 2. Nah, ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas dalam topik ini. Apakah gereja sudah benar-benar merdeka terhadap penyesatan? Dengan subtema antikris atau antikristus menurut surat Yohanes pasal 1 dan 2. Ada 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah etimologi antikris. Akar kata antikristus itu apa sih artinya? Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah tujuan penulisan surat 1 dan 2 Yohanes. Apa tujuannya? Kemudian yang ketiga adalah antikris menurut surat 1 dan 2 Yohanes. Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri antikristus dan manifestasi antikristus menurut 1 dan 2 Yohanes. Kemudian yang kelima adalah kapan kemunculan sosok antikristus itu. Kemudian yang keenam adalah sikap orang percaya terhadap antikristus atau roh antikristus ataupun penyesatan itu sendiri. Nah, kita langsung saja, mudah-mudahan suara saya cukup jelas di gadget saudara. Kemudian saudara juga bisa berkomentar. Yang pertama, kita langsung saja pokok bahasan yang pertama, yaitu etimologi atau akar kata antikristus. Itu apa sebenarnya Nah, antikristus itu terdiri dari dua kata, anti dan Kristus. Apa itu anti? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anti itu artinya melawan, menentang atau memusuhi. Misalnya anti nyamuk, berarti ada obat yang melawan nyamuk atau menentang nyamuk atau memusuhi nyamuk, kira-kira begitu Atau misalnya anti korupsi, berarti melawan korupsi atau memusuhi korupsi, musuh dari korupsi. Atau misalnya anti pemerintah, berarti melawan pemerintah atau memusuhi pemerintah. Itulah etimologi atau akar kata dari anti. Kemudian Kristus, apa arti Kristus atau etimologi akar kata dari Kristus? Kristus artinya yang diurapi, yaitu gelar yang diberikan kepada Yesus sebagai Mesias atau juru selamat dunia. Jadi antikristus itu artinya orang
atau pribadi atau personal yang melawan ya atau menentang atau memusuhi Yesus, itulah antikristus. Ya, pengertian yang kedua adalah sikap atau perbuatan melawan, menentang, memusuhi Yesus. Pengertian yang ketiga adalah antikris sering dikaitkan dengan waktu-waktu terakhir, akhir zaman, atau peristiwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian antikristus juga erat kaitannya dengan penyesatan mesias-mesias palsu. Kemudian juga antikristus itu erat kaitannya dengan tribulasi atau kesusahan besar yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, erat kaitannya juga dengan rapture atau pengangkatan, erat kaitannya juga dengan kedatangan Yesus yang kedua kali atau kiamat dan lain semacam itu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ya, itu adalah akar kata atau pengertian daripada antikristus. Ya. Poin yang kedua adalah tujuan penulisan surat 1 dan 2 Yohanes tentang apa? Ya, dan kaitannya dengan antikristus atau penyesatan. Ya, tujuan penulisan dari surat 1 dan 2 Yohanes dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Ya. Oke, saya bacakan untuk kita. Sebentar, saya lihat ya. Di dalam surat 1 Yohanes. Oke, 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi, tujuan penulisan daripada surat 1 dan Yohanes ini adalah ya dikatakan untuk ya ditujukan kepada orang Kristen atau jemaat Tuhan tentang orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi ini ditujukan untuk antisipasi penyesatan yang dapat terjadi di kalangan kekristenan orang percaya atau umat Tuhan. Ya, itu tujuan penulisan dari surat 1 dan 2 Yohanes. Kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah antikristus menurut Alkitab, khususnya surat 1 dan 2 Yohanes. Ya. Kita baca yang pertama adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Khususnya di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi di dalam ayat 18 ini menjelaskan bahwa akan ada seorang antikristus atau antikristus itu ada kaitannya dengan satu pribadi, satu sosok yang akan datang. Ya, jadi dia adalah kalau kita mendengar kata antikris, maka pengertian yang pertama itu adalah tentang satu pribadi, satu sosok yang akan datang. Oke. Kemudian juga antikris ini adalah tentang dikatakan banyak antikris atau banyak antikristus, artinya jamak, yaitu orang-orang dengan sifat antikristus. Ya, itu yang dimaksud dengan antikris ya menurut 1 dan 2 Yohanes khususnya ayat 18. Ya, jadi saya ulangi, akan ada seorang sosok pribadi antikris yang akan melawan Kristus, akan melawan orang-orang percaya, ya satu sosok yang akan datang, ya pada hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun pengertian yang kedua adalah itu jamak, yaitu tentang orang-orang dengan sifat-sifat manifestasi daripada antikristus itu, ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai 3, di situ dikatakan bahwa demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus.
Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, jadi Antikristus, pengertian atau pengertian yang berikut tentang Antikristus dalam surat 1 dan 2 Yohanes ini dikatakan bahwa roh yang tidak mengaku Yesus. Jadi Antikristus itu adalah roh yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, dan dikatakan bahwa ia akan datang. Jadi Antikristus itu adalah sosok pribadi yang tidak mengakui Yesus, yang menentang Yesus, memusuhi Kristus. Ya, makanya disebut Antikristus yang akan datang. Ya. Kemudian juga di sini juga dikatakan ada roh. Ya, yang diartikan adalah pengajaran. Ya, jadi yang sekarang sudah ada di dalam dunia. Jadi akan datang satu sosok, satu pribadi yang namanya atau disebut Antikristus, yang menentang Kristus, melawan Kristus, namun sekarang sudah ada, yaitu pengajarannya atau orang-orang yang tanpa disadari sudah terkontaminasi oleh pengajaran yang melawan Kristus, yaitu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah yang sudah datang sebagai manusia. Itulah sifat manifestasi daripada Antikristus. Ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus dan seterusnya. Jadi Antikristus itu juga tentang ada kaitannya dengan pengajaran-pengajaran menyesatkan yang dibawa oleh nabi-nabi palsu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa ujilah setiap roh, ujilah setiap pengajaran. Kalau pengajaran itu tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Kristus yang telah datang sebagai manusia, bahwa Yesus adalah firman yang datang menjadi manusia, maka itu adalah ciri-ciri roh Antikristus, yang harus diwaspadai. Ya, jadi Antikristus ini juga tentang roh atau pengajaran-pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu dikatakan tidak berasal dari Allah, dan roh itu adalah roh Antikristus. Jadi saya ulangi sekali lagi, Antikristus itu tentang satu pribadi, sosok yang akan datang, namun dia sudah ada sekarang dalam rupa nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan firman Allah yang menjadi manusia, dan itu adalah roh Antikristus. Kemudian di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, di situ dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan Antikristus. Jadi Antikristus itu dikatakan ada kaitan sangat erat dengan para penyesat. Banyak penyesat yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah Antikristus atau roh Antikristus. Jadi sekali lagi, Antikristus itu tentang dua hal, yaitu satu pribadi yang akan datang kelak di akhir zaman, yang melawan Kristus, yang memusuhi Kristus dan orang percaya. Namun pengertian yang kedua adalah sudah ada sekarang dalam rupa nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat atau pengajaran-pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai firman yang telah datang menjadi manusia. Itu adalah roh Antikristus yang harus diwaspadai oleh gereja. Ya, makanya judul kali ini adalah apakah gereja sudah merdeka terhadap penyesatan? Ya,
Kita akan introspeksi diri lewat topik ini. Kemudian yang berikut, ya, kita coba perbandingkan dengan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi saya hanya bacakan beberapa ayat yang kaitannya dengan antikristus. Di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari di sini dibuat H besar, artinya sebelum hari kedatangan Yesus yang kedua kali, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, ya, seorang pribadi personal yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, jadi sebelum hari Yesus datang, ya, harus muncul dulu antikristus, seorang pribadi yang disebut di sini adalah manusia durhaka. Jadi antikristus itu tentang satu pribadi yang akan datang yang disebut manusia durhaka yang melawan Kristus, memusuhi Kristus dan orang percaya. Oke. Itu adalah antikristus, ya. Nah, kemudian di dalam ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, si manusia durhaka itu, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang atau ketika ia datang. Jadi ada sosok pribadi antikris yang akan datang. Dia disebut manusia durhaka. Tetapi yang kedua adalah dikatakan bahwa sekarang dia sudah ada secara rahasia, yaitu berupa kedurhakaan. Jadi ada manusia durhaka, sosok pribadi antikris yang akan datang. Tetapi sifat manifestasi ya daripada antikris itu, yaitu sifat-sifat yang melawan Kristus, pengajaran-pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu disebut kedurhakaan. Jadi ada manusia durhaka, antikris yang akan datang, tetapi sekarang sudah ada kedurhakaan, yaitu penyesatan, penolakan Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah yang yaitu firman yang menjadi manusia. Itu adalah kedurhakaan dan sekarang sudah ada. Ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa ada kenapa antikristus itu belum menyatakan diri secara personal terang-terangan, karena masih ada yang menahannya. Dan kalau yang menahan itu sudah diangkat, ya, atau disingkirkan, maka antikristus itu akan menyatakan diri dengan terang-terangan melawan Kristus, menentang Kristus dan orang percaya. Ya, saudaraku. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa ada seorang antikristus yang akan datang, yang disebut lawan yang meninggikan diri, yang mau menyatakan diri sebagai Allah, si penyesat, manusia durhaka, si pendurhaka. Ini menunjuk kepada sosok pribadi antikristus yang akan datang. Tetapi di sisi lain dikatakan ada banyak antikris. Sekarang sudah ada di dalam dunia. Ini tentang sifat perilaku manifestasi antikris yang disebut dengan kedurhakaan, ya, yaitu menentang Yesus sebagai Tuhan, atau mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, percaya bahwa Yesus itu bukan anak Allah, ya, yang sudah datang menjadi manusia. Semua pengajaran, perbuatan, sikap itu adalah kedurhakaan, dan itu adalah manifestasi daripada roh antikristus. Dia sudah ada sekarang tanpa disadari atau disadari. Namun kenapa belum terang-terangan? Karena masih ada yang menahannya. Ya, saudaraku. Oke. Berikut poin yang keempat. Ciri-ciri antikris.
ya, atau perbuatan-perbuatan sifat daripada antikris menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai 23. Ya, bunyinya seperti ini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, yang diurapi, Mesias, juru selamat manusia? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi, ya, ciri-ciri antikristus itu adalah menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi, Mesias, juru selamat manusia. Kalau ada orang atau kelompok orang atau pengajaran yang menyangkal Yesus adalah Kristus, juru selamat dunia, menolak ketuhanan Yesus, itu adalah antikristus atau roh antikristus. Kemudian ciri yang berikut adalah dikatakan dia menyangkal Bapa maupun anak, tidak mengakui Allah sebagai Bapa, tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Itu adalah roh antikristus. Ya, dia menyangkal anak, artinya tidak memiliki Bapa. Ya, sebaliknya, roh yang mengakui anak artinya memiliki Bapa. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku, atau Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau menolak anak berarti menolak Bapa sekaligus menolak anak. Oke, berikut 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan roh. Ya, jadi ciri-ciri antikristus itu adalah tentang roh atau pengajaran yang tidak mengakui Yesus. Kemudian berikut ciri-ciri berikut dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, ya, dia menyesatkan atau mengajarkan ajaran yang sesat. Ya, yang intinya tidak mengakui Yesus adalah Kristus yang telah datang sebagai manusia. Kemudian ciri-ciri berikut daripada antikristus ini di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Dikatakan bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang datang menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, oke. Nah, jadi ciri-ciri antikristus yang berikut itu adalah ya, ciri-ciri antikristus yang berikut adalah dikatakan bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Jadi semua bentuk penyesatan atau pengajaran yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus atau Tuhan, itu adalah pekerjaan iblis. Ya, dan dikatakan antikristus ini akan datang dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu, rupa-rupa tipu daya jahat. Ya, dan mereka akan percaya dusta, tidak percaya kebenaran, dan lebih suka kepada kejahatan. Ya, saudaraku. Oke. Nah, yang berikut adalah poin berikut itu adalah kapan kemunculan antikris atau si penyesat, si pendurhaka atau lawan dari Kristus itu. Ya, kapan kira-kira antikris itu akan muncul? Menurut 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, khususnya ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, ya, sebelum hari kedatangan Yesus yang kedua kali, haruslah datang dahulu murtad
Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa dan seterusnya. Jadi, kapan kemunculan antikristus itu adalah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, yaitu sebelum hari yang besar dan dahsyat itu. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali, haruslah muncul terlebih dahulu sosok antagonis penentang Kristus, si pendurhaka, manusia durhaka itu, yaitu antikristus. Jadi kalau ada orang berkata bahwa Yesus sudah datang, Mesias ada di sini, kiamat sudah dekat, padahal antikristus saja sosoknya belum muncul, maka jangan mudah percaya. Ya, karena sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, itu harus muncul dulu si manusia durhaka, yaitu antikristus itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-6 dari Tesalonika ini. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, ya, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang. Jadi kapan kemunculan daripada antikristus itu? Ya, tadi yang pertama dikatakan bahwa sebelum hari yang besar, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Yang kedua, di dalam ayat 6 ini dikatakan bahwa pada waktu yang ditentukan baginya. Artinya tidak terprediksi, kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan si antikristus ini akan muncul. Tetapi ciri-ciri manifestasinya sudah mulai kelihatan, yaitu roh-roh yang menyesatkan, nabi-nabi palsu, atau pengajaran-pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Kristus, Yesus yang telah datang sebagai anak Allah. Itu setiap pengajaran yang menentang ketuhanan Yesus itu adalah tanda-tanda roh antikristus. Sudah ada sekarang, ya. Nah, kemudian yang berikut dikatakan bahwa antikristus itu akan muncul kalau yang menahannya telah disingkirkan. Baru dia akan menyatakan dirinya. Nah, berdasarkan ayat ini, maka muncul ada 3 pandangan tentang rapture atau pengangkatan. Ya. Nah, pandangan yang pertama mengatakan, atau istilahnya namanya itu disebut pre-tribulation. Ya, mereka mendasarkan pandangannya dari 2 Tesalonika ini bahwa pengangkatan itu akan terjadi sebelum munculnya antikris atau masa tribulasi kesusahan besar yang menurut kitab Daniel dan kitab-kitab yang lainnya, antikris akan memerintah di dunia ini selama 7 tahun. Ya, 7 tahun masa kesusahan besar itu. Tetapi sebelum masa kesusahan besar memerintahnya antikristus itu, gereja sudah diangkat. Karena menurut 2 Tesalonika tadi, dikatakan bahwa manusia durhaka itu akan muncul ketika yang menahannya disingkirkan atau diangkat. Nah, siapa yang menahan sehingga antikris itu belum muncul sekarang? Ya, pandangan pre-tribulasi ini berkata bahwa yang menahannya itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya, yang ada di dalam gereja. Maka ketika gereja diangkat, artinya Roh Kudus diangkat juga, ya, karena Roh Kudus itu diam di dalam orang percaya. Pada saat itulah si antikris ini akan muncul. Ya, maka pandangan ini percaya pre-tribulasi, bahwa rapture, pengangkatan itu akan terjadi sebelum antikris muncul dan memerintah di bumi ini selama 7 tahun. Nah, pandangan yang kedua mengatakan atau menamakan dirinya atau disebut dengan mid-tribulation. Jadi pandangan ini mengatakan bahwa orang percaya atau gereja akan mengalami separuh daripada masa tribulasi atau masa antikris itu. Ya, masa antikris 7 tahun, kalau separuhnya berarti 3,5 tahun, menjalani dulu masa kesusahan besar, baru di tengah itu gereja akan diangkat. Ya, dan masing-masing dengan ayat pendukungnya.
Kemudian ada yang ketiga disebut dengan post tribulation, artinya gereja atau orang percaya melewati 7 tahun masa antikris itu, setelah itu baru terjadi rapture atau pengangkatan. Namun berdasarkan ayat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, ya, pandangan pre-tribulation mendasarkan pandangannya pada ayat-ayat tersebut, bahwa ketika yang menahan antikris itu diangkat atau disingkirkan, yang mereka terjemahkan dengan rapture, baru antikris itu akan muncul. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah kapan antikris itu akan muncul, yang jelas sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Kemudian pada waktu yang ditentukan baginya, hanya Tuhan yang tahu. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa apabila yang menahannya sudah diangkat, itu rapture, maka berikutnya antikris akan muncul dan memerintah selama 7 tahun di bumi ini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke poin yang berikut atau poin yang ke-6, poin yang terakhir, yaitu sikap orang percaya atau sikap gereja terhadap roh antikris atau para penyesat atau para bidat. Ya, apa harus dilakukan menurut surat 1 dan 2 Yohanes. Dan juga beberapa ayat lainnya tentunya ya. Nah, yang pertama kita lihat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran yang sehat, ajaran benar tentang ketuhanan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi sikap orang percaya terhadap roh antikris atau para bidat, para penyesat yang melawan Kristus atau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka sikap yang pertama adalah jangan terima. Bahkan dikatakan kalau dia ke rumahmu jangan beri salam. Harus menolak dengan tegas terhadap para bidat, para pengajar sesat yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Kristus, tidak mengakui Yesus sebagai Kristus juru selamat dunia. Sikap orang percaya adalah jangan terima. Bahkan kalau dia ke rumahmu jangan beri salam. Ya. Yang berikut di dalam Titus pasal 3 ayat 10. Apa sikap orang percaya atau anak-anak Tuhan terhadap para bidat, penyesat atau roh antikris? Ya, bunyinya begini. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi kalau ada bidat, pengajar sesat, 1, nasihati, peringatkan, lakukan 1-2 kali, beberapa kali. Kalau dia mengabaikan dan tidak mendengarkan, jauhilah dia. Jangan ikut-ikutan begitu saja. Jangan seperti kasarnya itu kerbau yang dicucuk hidung gitu ya. Udah jelas-jelas dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi ngikut aja gitu ya, seperti kerbau dicucuk hidungnya gitu. Ingat firman Tuhan katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu. Jadi kasih Tuhan tuh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan. Jangan lupa dengan akal budi juga. Akal sehat kita harus jalan. Pokok iman kita itu adalah mempercayai Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan, mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah. Kalau ada pengajaran yang menentang itu semua, maka dikatakan nasihati. Kalau dia tidak dengarkan, jauhi dan jangan ikut-ikutan. Kalau dia ke rumahmu jangan terima, jangan beri salam bahkan ya. Sikap yang ketiga dari orang percaya terhadap bidat atau ajaran sesat atau roh antikris menurut 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini.
Jadi kalau ada bidat, penyesat, ajaran-ajaran yang menentang Yesus sebagai Tuhan, maka yang pertama ingatkan. Kemudian yang kedua adalah gereja, orang percaya, para hamba Tuhan harus mendidik jemaatnya supaya mereka terdidik dalam soal-soal pokok iman. Apa pokok iman orang percaya? Yang dulu sudah dituangkan dalam pengakuan iman rasuli, ya, kita percaya Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya, di satu sisi dia adalah manusia 100%, sisi lain dia adalah Allah 100%, dan kita percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Itu adalah pokok iman kita. Dan gereja Tuhan, orang percaya harus terdidik dalam pokok-pokok iman. Dan itu menjadi tugas para pendeta, para hamba Tuhan untuk mengajarkan kepada umat atau jemaatnya tentang pokok-pokok iman kita dan juga mengajarkan ajaran yang sehat, ya, supaya tidak mudah tersesat. Kemudian di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1, ya, sikap orang percaya terhadap penyesatan atau bidat. Di situ dikatakan, karena itu, ya, haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, jadi harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, jangan telan bulat-bulat gitu ya. Pengajaran-pengajaran yang kita terima di TikTok kah atau di YouTube kah oleh siapapun dikatakan harus perhatikan, simak, dengarkan dengan teliti, ya, dan filternya itu adalah Bible, the Holy Bible, Alkitab. Jangan ditelan bulat-bulat, jangan diterima begitu saja, harus teliti, bandingkan dengan Alkitab. Walaupun itu yang mengatakannya adalah seorang berpengaruh yang besar, banyak followers, banyak pengikut, sudah terkenal, tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka harus ditolak. Ya, saudaraku. Firman Tuhan katakan harus lebih teliti, perhatikan apa yang kamu dengar. Jangan ditelan bulat-bulat begitu saja. Supaya kita jangan mudah terbawa arus. Ibrani pasal 2 ayat 1. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, sikap kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa harus diperingatkan, jangan terima, bahkan jangan beri salam kalau dia adalah pengajar sesat. Kemudian jauhi, kalau sudah dinasihati nggak mau dengar, jauhi. Dan orang Kristen jangan seperti kerbau di cucu hidung, ngikut-ngikut aja, nggak pernah baca Alkitab. Ya, Alkitab kita itu adalah filter, ya, untuk menyaring semua ajaran-ajaran yang beredar di dunia maya, di YouTube, ya, supaya kita jangan mudah dibelokkan atau disesatkan, supaya kita benar-benar merdeka dari penyesatan. Ingat, antikristus itu tentang dua hal. Suatu sosok pribadi yang akan datang sebelum hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, dia adalah roh yang sekarang sudah ada dalam rupa nabi-nabi palsu dan pengajaran-pengajaran sesat, ya, yang menipu, memperdaya, menghasut, membelokkan umat Tuhan dari ajaran yang sehat. Ya, maka gereja jangan tertidur. Gereja harus memastikan bahwa pengajaran yang diajarkan di dalam gereja adalah pokok-pokok iman, supaya orang Kristen tahu, memahami, menghidupi pokok-pokok iman itu dan ajaran sehat, ya, dan lebih teliti lagi terhadap apa yang kita dengar, supaya kita tidak mudah disesatkan dan dibelokkan. Ya, nah karena itu di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78, ya, saya berdoa sekaligus memperingatkan lewat topik ini supaya gereja dan orang Kristen benar-benar memastikan bahwa kita sudah bebas dan merdeka dari penyesatan yang menyusup di dalam gereja di antara umat Tuhan. Ya, semoga topik ini bermanfaat bagi kita semua. Dirgahayu Indonesia yang ke-78, dan semoga gereja Tuhan benar-benar merdeka dari penyesatan. God bless you. Merdeka, merdeka, merdeka.